Polisi membongkar pemasok senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata di Papua. Senjata api ini ternyata dibuat di sebuah rumah di Desa Kalianyar, Kapas, Bojonegoro, Jawa Timur. Keberadaan pelaku terungkap dari hasil pengembangan penangkapan Yuni Enumbi serta Eko Sugiono Pecatan TNI yang berperan sebagai pendana dan pemasok senjata api ilegal untuk KKB di Puncak Jaya dan Manokwari pada tanggal 6 Maret 2025 lalu. Dari hasil penggerebekan, polisi mengamankan 5 pucuk senjata api rakitan yang terdiri dari 2 pucuk laras panjang dan 3 pucuk pendek berikut amunisi. Selain itu, polisi juga menangkap 3 orang tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari penerima pesanan, perakit, serta pembuat popor senjata. Kepada polisi, para tersangka ini mengaku baru sekali mengirimkan 6 pucuk senjata ke Papua yang diselundupkan dalam tabung kompresor melalui pengiriman ekspedisi. Banyak ditemukan barang bukti antara lain alat-alat bubut, alat las, dan beberapa mesin. Senjata ini dibagi dalam beberapa potongan, baru dimasukkan beserta dengan amunisi, kemudian dikirim menggunakan ekspedisi. Selain itu, para pelaku mengaku keterampilan membuat senjata api rakitan ini diperoleh secara otodidak karena sebelumnya mereka memiliki latar belakang reparasi senapan angin. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Kedaruratan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Tim Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo merazia sebuah hotel yang berada di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam razia tersebut, 4 orang wanita dan seorang pria yang diduga sebagai mucikari berikut pria hidung belang ditangkap polisi. Para pelaku ini diduga melakukan praktek prostitusi online di sebuah hotel yang buka 24 jam selama bulan Ramadan. Dalam melakukan prakteknya, sejumlah wanita penghibur ini berdalih sebagai tukang pijat di kamar hotel. Saat ada pelanggan yang masuk, wanita penghibur ini menawarkan pelayanan lebih. Praktek prostitusi online ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan masyarakat yang resah akibat adanya praktek prostitusi online di hotel selama bulan Ramadan ini. Saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya prostitusi online yang ada di hotel-hotel dan ada di penginapan-penginapan. Kemudian kita melakukan razia, hasilnya kita mendapatkan bahwa benar di situ adanya prostitusi online. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sidoarjo. Sementara seorang pria hidung belang yang kedapatan sedang berduaan dengan wanita penghibur dipulangkan setelah didata dan diperiksa polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jalannya ke sana, Bang, jalannya ke sana. Ya, jalan ke sana, jalan. Tanpa memperdulikan keselamatan, para pengendara motor ini nekat melawan arah di jalur bus Transjakarta. Sopir bus Transjakarta meminta para pengendara motor memutar arah karena menghalangi laju kendaraannya. Jalan ke sana nggak bakalan ditilang polisi sono. Merasa jarak putar balik terlalu jauh, sejumlah pemotor yang nakal ini gotong royong membongkar paksa separator busway di Jalan Josudarso menuju Cempaka Putih, Jakarta Utara. Para pemotor yang menerobos jalur bus Transjakarta ini mendadak putar balik arah saat melihat polisi di depannya diduga karena takut ditilang. Namun upayanya kabur tak membuahkan hasil lantaran tertahan bus Transjakarta yang melintas di lokasi. Kini separator busway yang dibongkar paksa sudah diperbaiki dinas terkait. Sementara warga sekitar menyebut jalur bus Transjakarta di kawasan Yosudarso menuju Cempaka Putih kerap dilintasi kendaraan pribadi bahkan saat arus lalu lintas lancar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang kaki lima yang akan menggelar lapak dagangannya ini seketika panik saat melihat kedatangan petugas Satpol PP di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Secepat kilat mereka berusaha memindahkan barang dagangan yang masih terbungkus karung. Tak ingin barang dagangannya diangkut paksa, salah seorang pedagang bahkan sampai memohon dengan mencium tangan petugas. Razia tertib Ramadan ini digelar menyusul mulai semerautnya di jalan utama Pasar Senen akibat banyaknya pedagang pakaian yang berjualan hingga menutup separuh badan jalan. Tak hanya mengambil hak pejalan kaki dengan hilangnya fungsi trotoar, keberadaan para pedagang yang mulai berjualan selepas maghrib juga kerap menimbulkan kemacetan. Saya ingatkan kepada para pedagang, para pelaku usaha, silakan berusaha pada tempatnya. Kalau tempatnya sudah mengganggu ketertiban umum, jalan-jalan jadi macet, semeraut, termasuk trotoar juga nggak bisa lagi dilintasi oleh pejalan kaki, kita akan rapikan. Dalam razia kali ini petugas mengangkut paksa lapak beserta beberapa karung berisi barang dagangan yang ditinggalkan pemiliknya di atas trotoar. Petugas mengancam akan terus menindak tegas para pedagang kaki lima jika masih tetap nekat berjualan di tempat-tempat terlarang. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Di hari ketiga pasca kaburnya 52 narapidana lapas kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara, 2 narapidana akhirnya menyerahkan diri. 2 narapidana tersebut didampingi oleh pihak keluarga. Diketahui sebelumnya, pihak aparat penegak hukum telah mengamankan sebanyak 24 tahanan, baik yang menyerahkan diri maupun dijemput paksa oleh polisi. Kepala Lapas kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara, Andi Hashim, mengimbau para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri secepatnya. Para napi bisa menyerahkan diri ke Polres Aceh Tenggara maupun langsung kembali ke Lapas Kutacane. Kalapas juga menyampaikan bahwa narapidana yang akan kembali tidak perlu takut akan adanya hukuman atau penyiksaan. Sementara itu warga sekitar mengungkapkan kekhawatiran masih berkeliarannya narapidana Lapas Kutacane. Warga berharap pihak kepolisian segera menangkap para napi. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.